Y sama dengan X plus 1. Berapa variabel? 1. 1. Masa Y sama dengan X plus 1. Ini berapa variabel? 2. 2. Kan 2 variabel. Nah, kemudian kalau fungsi implisit, apa? 2 fungsi. 2 fungsi. Ya, masuk wis. 2 fungsi maksudnya gimana? Kasih contoh. Coba apa Alfi? Contohnya? Misal X ditambah Y sama dengan Ditambah Y sama 3. dengan 3. Nah, ini implisit atau eksplisit? Implisit, Bu, di mana Y itu Y sama dengan Fx. Iya. Ya kan benar, sudah. Berarti kan boleh ditulis gini. 3 dikurangi X. Kan Y sama dengan Fx. Terus Ya kan? Terus X-nya itu mungkin lain, Bu. Lah, masa X-nya yang di sini lain dengan yang di sini? Kalau kita punya Y sama dengan 3 dikurangi X. Berarti kan ini berarti kita bisa tuliskan Y sama dengan Fx. Ya kan? Boleh? Iya, boleh. Nah, boleh. Kira-kira apa fungsi implisit? Kasih contoh, wis. Fungsi di mana? Benar sudah. Benar. Bahwasanya Y-nya itu nanti termuat ini. Artinya kalau fungsi eksplisit bisa dibentuk dalam Y sama dengan. Y sama dengan. Seperti ini. Bisa dibentuk dalam Y sama dengan Fx. Tetapi kalau fungsi implisit itu tidak seperti itu, Dek. Y kuadrat ditambah 3XY pangkat 2, misalnya pangkat 3. Ini sama dengan 0. Nah, bisakah Anda membuat Y sama dengan? Susah kan? Nggak bisa. Nah, kalau yang kemarin di aturan turunan, itu kan kita menentukan turunannya itu untuk fungsi-fungsi yang eksplisit. Jadi fungsi-fungsi yang dalam bentuk Y sama dengan Fx. Kalau kita nggak bisa seperti ini mau diubah ke Y sama dengan, bisa sebenarnya, tetapi kan memakan waktu yang panjang dan lama. Artinya, tetapi fungsi di Y yang di sini ini masih merupakan dalam bentuk fungsi X. Jadi dia memuat fungsi X di situ, Y-nya. Sama-sama, tetapi kalau yang dieksplisit kan dia langsung Y sama dengan Fx. Kalau implisit, dia sama, jadi ada variabelnya boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Tetapi dia tidak bisa diubah dalam bentuk Y sama dengan Fx. Kalau mau ke bentuk yang variabelnya lebih dari 1 berarti nah ini berarti kan gini, tidak bisa dibentuk dalam X, Y misalkan, ini Z. Nah, ini kalau fungsinya 3 variabel, kita bekerjanya di 2 variabel dulu. Gitu, paham? Nah, sebenarnya sudah tahu, cuma mau ngomongkan itu loh susah kayaknya. Ya, nah aturan-aturan yang kemarin kita pelajari di turunan, kemudian di definisinya, itu adalah untuk yang ini. Untuk yang Y sama dengan Fx. Bagaimana kalau kita punya masalah seperti ini? Y ditambah Y pangkat 2 ditambah 3X Y pangkat 3 sama dengan apa? Turunannya yang dicari adalah Y aksen atau DY per DX dengan notasi Leibniz-nya. Nah, untuk membuat seperti ini menggunakan turunan implisit. Dengan menganggap bahwasanya fungsi variabel Y ini masih memuat variabel X. Artinya Y yang di sini masih memuat Fx-nya dalam bentuk Fx.
Paham dulu? Ada yang ditanyakan? Nah, dulu di SMA sudah pernah ya? Sudah atau belum? Belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang misalkan gini. Kalau punya X, Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y sama dengan 4XY. Nah, kalau kita mau menurunkan seperti ini, yang dicari adalah bagaimana dy per dx-nya. Nah, yang Anda bayangkan, yang dibayangkan itu adalah Y dia memuat variabel X. Nah, kalau misalkan ini berarti dia kan variabel sendiri-sendiri. Ini dianggap sebagai U, ini perkalian 2. Jadi ini dianggap sebagai V. Apa rumus perkalian untuk turunan? Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Berarti aksen V, aksen V-nya V aksen E kali Y kuadrat ditambah 2Y 2Y. Nah, ini kan dikali 2Y. Ini masih harus dikalikan, kan tadi kita sepakati Y-nya itu memuat variabel X. Berarti di sini masih ada, harus dikalikan dengan apa? Y aksen. Y aksen. Y aksen. Atau kita tulis dengan dy per dx gitu ya. Dan gampang nanti yang dicari. Nah, ini kan harus dikalikan dengan turunannya. dy per dx. Ini masih V aksen. Dikalikan dengan U. U-nya berapa? X. Nah, ditambah 2X. Berarti turunannya 2. 2. Ditambah 2. 2. Apa? Y aksen. Kali dy per dx. dy per dx. Nah, betul. Terus sama dengan 4. ini U, 4. ini V. Berarti 4 kali Y, tambah 4x. 4X kali Y per dx. dy per dx. Nah, gampang kan? Kalau sudah seperti ini, yang memuat, sederhanakan dulu wis. Ini berarti Y kuadrat ditambah 2XY dy per dx tambah 2 ditambah, benar ya? 2 dy per dx sama dengan 4y ditambah 4x dy per dx. Nah, yang memuat dy per dx, yang ditanyakan kan dy per dx. Yang memuat dy per dx dijadikan 1 menjadi 2x dy per dx ditambah 2y per dx dikurangi 4x dy per dx. Berarti 4y dikurangi y kuadrat dikurangi 2. Nah, wes berarti dy per dx-nya dalam kurung 2x ditambah 2 dikurangi 4x sama dengan 4y kuadrat min 2. dy per dx sama dengan 4y dikurangi y kuadrat min 2. Betul ya? Diper 2xy plus min 4x. Selesai sudah. Nah, jadi intinya apa yang harus dipahami itu, kalau Y itu masih memuat variabel X. Jadi masih harus dikalikan dengan turunan di dalamnya. Turunan di dalamnya apa? Kita kan tidak tahu fx-nya apa.
maka turunan di dalamnya adalah dy per dx, gitu aja. Nah, kalau dia sebagai konstan dikalikan dengan sebuah konstanta Bu 2y, ya tetap turunannya kan berarti 2. Dikalikan dengan turunan di dalamnya menjadi apa? Menjadi dy per dx. Selesai. Paham? Ada yang masih bingung? Kayaknya lancar semua ini. Enak langsung latihan soal. Karena hanya itu memang definisinya, turunannya. Bu, kalau misalkan saya punya ini misalkan, Bu, ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 misalkan. Boleh enggak Bu saya mau membuat dengan menggunakan implisit? Boleh, enggak apa-apa. Kalau misalkan ini kan bisa Bu, karena ini bisa diubah menjadi y sama dengan akar 4 dikurangi x kuadrat kan Bu. Nah iya itu, jadi nanti sama aja, pasti hasilnya kembali lagi sama. Paling pangkat-pangkat gitu ya. Boleh, jadi kalau mau membuat y sama dengan diubah ke dalam bentuk fungsi yang eksplisit, itu akan tambah susah. Nah, kalian nggak usah bingung, langsung aja pakai fungsi yang implisit. Atau misalkan ada 2y pangkat 3 sama dengan 9 dikurangi x kuadrat. Ini kan sebenarnya bisa. Mau diubah ke y sama dengan, ini kan bisa. Hanya saja mungkin hati-hati di sini pada saat membuat ke eksplisit, itu kadang-kadang kita yang salah. Nah, ini kan artinya dibuat akar 9x kuadrat dibagi pangkat 3 per 2. Per 2. Nah, kadang-kadang kan salah juga, per 2-nya ke sini. Nah, gitu. Hati-hati, terserah boleh menggunakan turunan eksplisit ataupun implisit. Ini kalau dia berdiri sendiri, nggak ada masalah. Kalau dia sudah variabel y-nya dia gabung sama x, seperti contoh yang ini atau yang di sini, ini kan gabung, susah nanti kita membuat y sama dengan. Makanya ada penggunaan turunan implisit. Ini nanti digunakan pada saat persamaan diferensial. Jadi ada persamaan diferensial 1, persamaan diferensial 2, atau PDB atau PDP ya, parsial sama persamaan diferensial biasa. Nah, itu Anda kalau sudah implisitnya sudah menguasai, paham, nanti nggak akan susah pada saat kuliah PD. Makanya di kalkulus itu harus benar-benar difahami topiknya. Karena nanti nyambung pada saat kemarin Anda belajar limit tak hingga ya, limit menuju ke tak hingga, itu nanti dipakai lagi pada saat di real, pada saat di statmat. Nah, jadi kalau kemarin kalkulusnya susah yang sama Pak Danar, nah dicoba dibuka lagi karena nanti pada saat kuliah mata kuliah yang lain pada di semester berapa itu, mulai semester 3 ya, semester 3 itu Anda sudah banyak ke mata kuliah prodi, jadi sudah agak lumayan susah. Kalau yang semester 1, 2 itu kan masih mata kuliah SMA. Materinya sama dengan SMA, jadi kita hanya merefresh kembali. Ya, ada yang ditanyakan? Ada? Enggak ada. Ya wes, berarti enak. Saya senang juga ini karena dijelaskan sudah paham, langsung kita latihan soal ya. Langsung aja wes ya. Dicoba, ini tahapus ya. Langsung ditulis saja, nanti silakan langsung ke grup WA saja. Atau kalau mau nulis di sini boleh, saya lebih senang di sini. Kalau di grup WA itu kadang-kadang kan harus diupload dulu. Misalkan, gampang wes. Coba x kuadrat ditambah 2xy, 2 x
kuadrat Y ditambah 3XY sama dengan 0. Dah, ayo cari DY per DX-nya. Ada yang mau menjawab? Kalau ditulis di sini langsung enggak apa, Bu? Ya, boleh. Tapi jelek, Bu. Maaf, Bu ya. Apa wis pelan-pelan biar terbiasa nanti. Soalnya pakai kursor. Pakai kursor ya.